ini ada pupuk kalsium murni, di mana kandungan dari kalsiumnya lebih tinggi. Ini merupakan salah satu contoh tanaman yang sering kami lakukan penyemprotan dengan kalsium murni. Kutu kobul biasanya akan mati dan tidak berkembang, cukup sehat, dan di sini tampak tidak ada hama yang menyerang pada tunas yang baru muncul ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami ingin membahas mengenai seputaran pupuk kalsium. Ini ada kapur dolomit, kemudian ini ada pupuk kalsium murni, di mana kandungan dari kalsiumnya lebih tinggi daripada dolomit. Ini kami perlihatkan kandungan dari kapur dolomit. Kandungan kalsium oksidanya atau CaO itu masih di bawah 30%. Dan ini kandungan dari pupuk kalsium murni, kita bisa lihat kandungan CaCO3-nya atau kalsium karbonatnya sekitar 96%, lalu kandungan kalsium oksidanya sekitar 53%. Kali ini kami akan fokuskan pembahasan mengenai pupuk kalsium murni, mengenai tata cara penggunaan dan juga manfaatnya untuk tanaman. Sebelum kami bahas tata cara penggunaannya, ini kami perlihatkan bentuk fisik dari kalsium murni berbentuk serbuk halus atau seperti tepung, sehingga mudah larut jika dicampur dengan air. Karena sifatnya yang mudah larut dengan air, maka tata cara penggunaannya bisa dengan dua cara, yaitu dengan cara ditabur di bagian perakaran tanaman. Cara yang kedua adalah dengan cara disemprotkan, tentunya setelah dicampur dengan air di bagian atas atau tajuk tanaman. Ini merupakan salah satu contoh tanaman yang sering kami lakukan penyemprotan dengan kalsium murni. Dampak positif yang mendasar setelah aplikasi dari pupuk kalsium, kita bisa lihat tunas baru yang muncul itu tidak terserang hama, sehingga tanaman bisa tumbuh subur dan terbebas dari serangan hama tanaman. Adapun fungsi dari pupuk kalsium sendiri adalah sebagai pupuk dasar dan merupakan salah satu pupuk makrosekunder yang berperan untuk menumbuhkan tunas-tunas baru dan juga perakaran baru pada suatu tanaman. Selain itu, pupuk kalsium bisa melindungi tanaman dari serangan luar, terutama fungi atau jamur, dan juga insek atau organisme perusak tanaman. Lalu bagaimana dengan tata cara aplikasinya? Kali ini kami ingin membahas mengenai tata cara untuk aplikasi semprot. Yang kami gunakan adalah pupuk dari kalsium murni. Kami sarankan tambahkan zat perekat, di mana ketika untuk menyemprotkan pupuk kalsium, supaya pupuknya bisa bertahan lama di bagian yang kita semprot. Masukkan terlebih dahulu pupuknya, kemudian campur dengan air. Dosis yang kami gunakan di sini adalah 1 sendok teh untuk 2 liter air. Setelah tercampur dengan air, kemudian masukkan perekat. Dosis yang kami gunakan perekat di sini adalah sekitar 2 ml untuk 2 liter air. Aduk supaya larutan bisa benar-benar homogen atau merata. Ini salah satu contoh tanaman yang kami akan lakukan aplikasi semprot untuk pupuk kalsium. Semprot secara merata pada semua bagian tanaman, baik itu di daun muda ataupun daun tua, kemudian bagian batang. Kami tunjukkan kondisi pasca dilakukan penyemprotan. Pupuk kalsium yang dilakukan penyemprotan biasanya akan menempel di bagian daun, ditandai dengan bagian warna putih pada bagian yang kita lakukan penyemprotan, dan bisa bertahan relatif lebih lama. Pupuk kalsium yang menempel pada bagian luar daun akan melindungi daun dari serangan hama. Hama biasanya tidak akan menyerang bagian tanaman yang masih terlindungi oleh pupuk kalsium yang menempel pada bagian tersebut. Sehingga fungsi dari pupuk kalsium itu sendiri digunakan untuk perawatan atau mencegah serangan hama tanaman dan juga untuk memenuhi unsur hara dari kalsiumnya. Untuk tanaman yang sudah terserang hama, namun serangan hamanya masih relatif sedikit, bisa dicegah supaya tidak bertambah parah, sama yaitu dengan cara pemberian pupuk kalsium murni dengan aplikasi semprot. Ini contoh tanamannya sebelum kami lakukan aplikasi semprot. Dan ini kondisi setelah dilakukan penyemprotan, sama dengan penyemprotan yang di awal tadi, semprot di semua batang, di semua daun, dan di semua bagian tanaman. Warna putih pada daun merupakan pupuk kalsium yang menempel pada daun. Bagus juga untuk dilakukan penyemprotan pada tunas muda yang baru muncul. Update setelah 1 hari pasca penyemprotan. Mari kita lihat di sini update setelah 1 hari pasca penyemprotan. Ini real setelah 1 hari. Kami perlihatkan alat bantunya. Kondisi dari daun yang kemarin basah sekarang sudah kering.
Kami coba besarkan, ini ada kondisi daun yang berwarna putih. Inilah yang kami maksud bahwa pupuk kalsium berfungsi untuk melapisi daun dan mencegah dari serangan hama. Karena hama biasanya tidak akan mau memakan daun yang di situ ada kandungan pupuk kalsiumnya. Jadi selain membuat tanaman tumbuh kokoh, di sini juga antisipasi untuk serangan hama, terutama untuk bagian daun muda atau tunas muda yang sangat rentan diserang oleh hama. Biasa hama yang menyerang itu adalah walang sangit dan juga belalang. Sama halnya dengan kondisi dari jambu air, ini juga sama. 1 hari pasca penyemprotan, ini tampak terlihat warna putih pada daun adalah pupuk kalsium yang melapisi atau melindungi daun. Pupuk kalsium ini akan melekat lebih lama pada daun jika ditambah dengan perekat saat penyemprotan, tidak mudah menguap atau tercuci oleh air hujan sehingga terhindar dari serangan hama. Lalu bagaimana penanganannya ketika tanaman sudah parah terserang hamanya seperti ini? Hama ini merupakan kutu kebul dan sering menyerang mangga. Kami sarankan jikalau masih terjangkau, lebih baik daun yang terserang oleh kutu kebul dipangkas semua supaya tidak menular ke daun yang lain. Di samping itu sebenarnya bisa disemprot dengan menggunakan insektisida. Kutu kebul biasanya akan mati dan tidak berkembang, namun biasanya hama tersebut masih akan menempel di daun meskipun kondisinya sudah mati, sehingga akan mengganggu metabolisme dari daun tanaman. Setelah daunnya dipangkas, semprot dengan pupuk kalsium, semprot secara merata di semua bagian tanaman tersebut, baik itu di batang dan juga di daun. Ini kondisinya setelah dilakukan penyemprotan. Jangan khawatir, tunas tidak akan tumbuh selama tanaman dalam kondisi sehat. Maka setelah dilakukan pemangkasan daun akan muncul tunas baru yang justru lebih sehat dan terbebas dari hama. Di samping itu, peran penyemprotan dengan pupuk kalsium akan mempercepat dan merangsang pertumbuhan tunas baru pada tanaman ini. Langsung kami akan update kondisinya setelah tunas baru muncul. Dan ini merupakan update setelah 6 minggu kemudian. Ini real kondisi tanaman yang sama. Kita periksa bersama, di sini tunas baru sudah mulai bermunculan. Kondisinya sudah mengarah ke daun tua atau tunas tua, cukup sehat, dan di sini tampak tidak ada hama yang menyerang pada tunas yang baru muncul ini. Untuk yang ranting sampai saat ini masih belum mengeluarkan daun, ini sebaiknya kita pangkas karena mungkin itu adalah ranting yang sudah afkir atau sudah tidak produktif. Dan memang ranting tersebut sebaiknya memang harus dipangkas untuk diregenerasi dengan tunas baru yang muncul. Sementara pupuk kalsium untuk tanaman yang sedang membawa buah akan memperbaiki kualitas dari buah, baik itu warna buah, ketebalan daging buah, dan ketahanan supaya tidak rontok. Dengan kata lain, pupuk kalsium bisa digunakan untuk fase pertumbuhan dan juga bisa digunakan untuk fase pembuahan. Demikian pembahasan mengenai pupuk kalsium murni. Semoga bisa bermanfaat dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.